Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Kali ini kita akan membuat sebuah login autentikasi menggunakan beberapa latihan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke directory project kita. Ini ya. Kemudian kita akan membuat direktori 09 tentang autentikasi. Saya akan masuk ke direktori 09 autentikasi dan saya akan clear screen. Saya akan init project dulu ya. Init, saya akan ambil defaultnya. Oke, ini sudah ya. Kemudian saya akan menginstal juga beberapa kebutuhan. Saya akan menginstal ini ya. Saya akan menginstal body parser, cookie parser, EJS, Express, Express EJS layout, kemudian Express session, kemudian multer. Saya akan install. Oke, sudah terinstall. Saya juga akan menginstal untuk depth-nya ya, min d. Saya akan menginstal nodemon. Oke, saya akan clear screen. Kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Ya, kita buka packet.json-nya. Kita akan tambahkan di sini config-nya ya. Nah, kita akan menambahkan di sini untuk tipenya. Kita akan gunakan modul. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga untuk run-nya. Kita akan buat dulu filenya ya, entry point-nya. Kita akan buat src, kemudian filenya index.js. Oke, nah di sini kita tinggal tambahkan ya. Kita tambahan dev, kemudian nodemon. Dia akan menggunakan folder src. Oke, ini sudah. Nah, kita akan close. Nah, di file index.js kita akan definisikan project kita. Pertama, saya akan import express. Ini kita akan ambil dari express. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta app sama dengan express. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta port. Kita akan ambil portnya 3000. Nah, kemudian saya akan import body parser ya. Nah, saya akan import body parser. Kita akan ambil dari body parser. Kemudian saya akan import juga multernya. Kita ambil dari multer. Kita akan buat sebuah konstanta untuk upload. Kita akan ambil dari multer. Kemudian kita akan import lagi untuk cookie parser. Kita ambil dari cookie parser. Kemudian saya akan import lagi untuk JSON. Kita akan ambil dari Express JSON. Kita akan import lagi untuk layout ya. Kita akan Express EJS layout. Kemudian kita juga akan import path. Nah, kita ambil dari path. Kita akan import juga untuk URL. Kita ambil dari URL. Nah, kita akan buat sebuah konstanta dir name. Kita akan ambil dari path dir name URL, file URL to path. Kemudian kita akan ambil ini, kita akan definisikan untuk view-nya ya. Kita akan set. Nah, di sini kita akan set dulu untuk views-nya. Nah, views-nya kita akan gunakan dir name. Kemudian nanti kita akan gunakan ini ya. Ini kita pakai koma, kemudian kita gunakan path join. Kita akan gabungkan dir name dan views-nya. Kita save dulu. Kemudian kita akan set lagi untuk view engine-nya. Kita gunakan EJS ya. Nah, kemudian kita akan app dot set use ya. Kita gunakan use
layoutnya kita akan express AJS layout, kemudian app.use ini juga kita akan gunakan express static. Kita akan ambil, kita akan join path. Nah, statiknya kita akan keluar satu step. Nanti kita memiliki folder public. Ini kita taruh di luar, berarti di luar src kita akan buat sebuah folder public. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk body parser app.use. Body parser kita akan JSON kita panggil, kemudian app.use. Nah, body parser kita akan URL encode ya. Kemudian kita akan use lagi. Kita akan ambil upload. Kita akan gunakan array. Kemudian app.use kita akan gunakan cookie parsernya juga. Sini ya. Kemudian kita akan definisikan untuk session. Sessionnya kita akan definisikan script key misalkan ya, ini bebas ya, script key. Kemudian ini untuk basicnya. Nah, routingnya kita belum definisikan ya, kita harus buat dulu untuk route-nya. Kita akan buat di dalam src, kita buat folder route. Kita akan tambahkan route ini file index.js. Nah, dalam route ini kita akan definisikan beberapa kebutuhan kita ya. Pertama, kita akan import dulu express. Kita akan ambil from express. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta route. Nah, kita akan ambil dari express route. Kemudian saya akan membuat sebuah array users. Ini array kosong ya. Nanti kita gunakan untuk menyimpan dummy data kita. Nah, kita akan gunakan route. Misalkan kita akan buat respon hello world-nya ya. Res dot send, kita buat hello world dulu. Oke, kemudian kita akan kirimkan untuk route-nya. Kita akan export default route. Kita save. Kita akan panggil dulu ke sini ya. Kita akan import route. Kita akan menggunakan slash index.js. Kita akan save. Nah, sekarang kita tinggal gunakan app.use route-nya. Nah, di sini kita tinggal app.listen. Kita gunakan portnya dan di sini kita baru jalankan. Oke, ini untuk basicnya. Kita coba buka control backtick ya. Saya tes dulu ada error ataupun tidak untuk config kita. Kita akan gunakan npm run dev. Enter. Oke, kita akan tekan kontrol dan klik. Nah, hello world-nya sudah jalan ya. Berarti kita tidak memiliki error. Config kita sudah jalan. Sekarang kita tinggal menambahkan untuk routingnya. Kita akan menggunakan AJS nanti ya. Jadi kita akan definisikan dulu untuk sign up. Route get kita akan buat di sini sign up. Nah, sign up. Nah, nanti kita akan gunakan konstanta data. Nah, data ini memiliki title. Nah, title-nya misalkan sign up. Kemudian layout-nya kita akan gunakan layout. Kemudian kita akan ganti namanya misalkan main
layout seperti ini. Dan saya akan tambahkan lagi di sini message ya. Message-nya defaultnya adalah kosong. Kita kosongkan. Nah, kita akan render sign up data. Kita harus memiliki folder layout. Ini nggak usah pakai S karena kita hanya butuh satu doang ya. Kita layout aja. Kita layout. Nah, ini kita belum punya view-nya ya. Kita buat satu buah folder untuk views. Nah, views ini harus sama dengan yang kita definisikan ini ya. Dan ini kita buat di dalam src. Kemudian di dalam view kita memiliki sebuah layout. Nah, dan kita juga memiliki main layout. Ini kita main layoutnya taruh di dalam layout, new file, main layout.ejs. Nah, main layout.ejs ini kita bisa buat sama ya dengan di latihan-latihan sebelumnya. Kita buat seperti ini. Nah, dokumennya kita akan cetak untuk title-nya persen sama dengan title. Kemudian kita akan linkkan dengan CSS kita. Link dengan CSS. Nah, nanti ada folder CSS, kemudian style.css. CSS-nya belum kita buat ya. Kita buat dulu foldernya di sini. CSS, kemudian kita buat lagi folder JS. Dan kita buat lagi folder IMG. Kita memiliki 3 folder. Nah, dalam folder CSS kita tambahkan style.css. Oke, nanti kita isi ini untuk CSS-nya. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk script-nya. Nah, script-nya nanti dia akan menggunakan JS dan script.js. Script.js. Nah, seperti ini. Berarti kita harus definisikan di dalam JS-nya satu buah file script.js. Nah, seperti ini. Oke, kemudian karena ini layout, kita harus definisikan untuk bodinya ya. Bodinya, kemudian kita akan tutup. Ini akan menampung body layoutnya. Oke, ini untuk nah di sini kita memiliki sign up. Layoutnya sudah didefinisikan, tinggal kita buat lagi di luar di dalam oh ini salah ya. View-nya mana? View-nya di sini, layoutnya di sini. Ini harusnya di dalam view sini. Nah, kita move dulu ya. Nah, ini harusnya dia layout berada di dalam view. Kemudian kita tambahkan file baru .ejs. Seperti ini. Di sini kita akan coba untuk sign up-nya, definisikan ya. Pertama, kita akan buat sebuah div. Kelasnya adalah row. Kemudian kelasnya adalah center. Kita akan buat div row center. Kemudian saya akan buat lagi div ini container. Kemudian kelasnya lagi call 50. Dia kita akan ngambil 50%. Nanti kita definisikan CSS-nya. Kita akan buat P. Di sini kita akan cetak untuk message-nya ya dalam P ini. Oke, kemudian kita akan buat sebuah heading 2. Nah, misalkan kita kasih register user. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah kelas header. Oke. Kemudian di sini kita akan tambahkan form. Nah, metodenya post. Nah, actionnya nanti ini ke sign up ya untuk postnya ini. Oke, kita buka lagi di sini. Kita buat sebuah div kelasnya row. Di dalamnya kita akan buat lagi sebuah div kelasnya adalah call 25%, kolom 25%. Nanti dalamnya ada label for nama. Ininya nama pengguna. Oke, kemudian saya akan definisikan untuk div
kita akan buat sebuah kolom untuk 50%. Nah, di sini kita akan buat input teks, ID, dan nama. Oke. Kita tinggal buat lagi ini untuk email. Ya, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Saya akan ganti dengan email. Dan ini akan saya ganti dengan email. Dan input tipenya email ya. Oke, kemudian kita akan duplikat lagi ke bawah. Ini kita ganti dengan password ya. Kemudian tipenya password. Email kita ganti dengan password. Oke, kemudian kita duplikat lagi. Kita akan ini password. Nah, ini kita ganti ya dengan spasi aja. Kita akan gunakan button NBSP. Ini kita ganti dengan button. Button register. Kita akan buatkan tipenya adalah submit. Kemudian kita tambahkan di sini kelasnya adalah BTN. Kemudian primary. Seperti ini ya. Kita save. Ini kalau misalkan kita buka, tadi routingnya ke sign up. Berarti ini kita bisa buka flash sign up, kita cek. Nah, ini belum, tampilannya masih jelek ya. Sekarang kita akan coba tambahkan untuk stylenya, CSS-nya, supaya nanti kita bisa lihat perubahannya. Pertama saya akan reset dulu font bodinya. Kemudian paddingnya juga kita akan reset. Ini saya akan reset jadi seperti ini. Kemudian saya akan definisikan untuk inputnya supaya nanti seperti Bootstrap. Ada teks, number, email, password, date. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman mau pakai date. Kemudian saya juga akan menambahkan styling untuk labelnya ya. Jadi kita menggunakan label. Kemudian kita juga akan styling untuk buttonnya. Nah, buttonnya submit button, kemudian yang input juga bisa ya. Kemudian kita memiliki sebuah color primary tadi, kita akan tambahkan primary color. Kemudian primary-nya kalau misalkan di hover, kita akan tambahkan perubahannya ya, interaksinya. Oke, kemudian kita juga akan definisikan kolom. Tadi kan kita mendefinisikan kolom 25%, kemudian kolom 50%, kemudian ada kolom 75%. Kita akan definisikan. Oke, kita definisikan ke sini. Nah, kita juga akan definisikan untuk row dan center. Tadi kita memiliki sebuah kelas center dan row. Kita definisikan ke sini. Nah, saya juga akan menambahkan untuk responsifnya ya. Kalau misalkan medianya ini mengecil, saya akan tambahkan dengan menggunakan screen ya. Screen size-nya. Kemudian saya akan menambahkan sebuah kontainer. Kita memiliki kontainer tadi. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan sebuah class button BTN. Dan saya juga akan menambahkan sebuah header. Tadi kita menambahkan sebuah class header ya. Kita akan save. Nah, ini CSS kitanya sudah tambahkan. Sekarang kita akan coba cek. Kita akan refresh. Nah, ini ya. Register kita sudah. Sekarang kita akan lengkapi lagi untuk route-nya. Ini kan baru mengarah ke sign up saja. Tapi metodenya get. Kita akan membuat sign up untuk metode post. Nah, nanti kan ketika sign up ini ditekan, dia akan menuju ke sini. Maka kita akan definisikan di sini route.
Nah, metodenya adalah post. Nah, nanti dia akan sign up ke sini. Kemudian request dan responnya kita akan lakukan penanganan di sini. Pertama, kita akan cek dulu jika tidak diisi ya request.body. Tadi kita memiliki nama. Ini harus sama. Kita tadi menggunakan nama. Nah, ini juga harus nama. Kemudian saya akan menggunakan atau di sini email dan password. Kalau misalkan ini tidak terpenuhi, kita akan tambahkan sebuah respon statusnya error 400. Kita gunakan error 400, kemudian kita akan arahkan dia ke sign up. Kita akan konstanta. Nah, kita akan copy aja dari yang sini ya, tapi kita tambahkan sebuah message. Kita copy dari sini. Ini kita tambahkan message invalid data. Nanti kita untuk plus message-nya pelajari di video selanjutnya ya. Kita kirimkan dulu aja message-nya seperti ini. Oke, kalau misalkan dia terpenuhi, kita gunakan else, maka kita akan gunakan user. Kita akan filter ya. Users dot filter. Kita akan filter usernya. Kemudian kita akan cek lagi di sini jika user emailnya dia sudah ada. Kita kan memiliki email nih. Nanti kita definisikan user email ini sudah ada. Request body email, maka kita kirimkan pesan lagi sign up-nya bahwa email sudah ada. Oke, kita akan tutup ke sini. Untuk kalau misalkan dia masih belum terdaftar, kita akan buat sebuah konstanta new user. User ini kita akan buat objek ya. Kita akan buat objek. Kita akan nama, email, password. Kita akan ambil dari bodinya ya. Kemudian di sini kita akan push ke dalam user. Kemudian kita akan tambahkan untuk seasonnya. Rec dot season, kita tambahkan user dengan new user. Kemudian kita akan redirect ke dalam protected page. Kita akan tambahkan sebuah protected page. Nah, protected page-nya belum ada. Kita akan buat ya. Oke. Kita akan buat sebuah protected page di sini. Pertama, route.get, kita buat protected page. Nah, protected page dia akan membuat sebuah konstanta. Kita buat protected page-nya. Nah, nanti kita akan kirimkan sebuah welcome aja ya. Misalkan saya akan tambahkan di sini welcome. Kemudian kita akan ambil season user nama. Akan ambil namanya aja. Kita save. Protected-nya ini kita definisikan ya. Protected page-nya di sini. Kita buat di luar, berarti di view. Kita buat protected page.ejs. Nah, protected page ini kita buat sederhana aja ya. Kita buat sebuah div. Ini kelasnya row. Kemudian ini center. Ini. Kemudian saya akan buat div dia container. Kemudian dia call 50. Ini. Kemudian saya akan buat heading 1. Ini halaman utama misalkan ya. Kemudian saya akan tambahkan sebuah P di sini.
Kita akan cetak ya untuk message-nya. Kemudian saya akan tambahkan untuk logout ya. Saya akan buat sebuah P, kemudian saya akan tambahkan link slash logout. Tambahkan di sini logout. Oke, logoutnya ini belum ada, kita nanti buat ya. Logout protected page. Ini untuk protected page sudah kita tambahkan. Nah, namun kita akan tambahkan sebuah validasi ya di sini untuk cek loginnya. Pertama, saya akan buat sebuah function cek ini ya. Kita akan cek kalau misalkan dia request responnya, kalau misalkan dia request session usernya ketemu, maka dia akan lanjutkan next. Nah, berarti di sini kita harus tambahkan next ya untuk protectednya. Request next. Next, kemudian kalau misalkan dia else-nya, kita akan tambahkan di sini sebuah let error. Kita akan buat new error. Misalkan Anda belum login. Ini kan kita akan bukan di redirect di sini, tapi kita akan next ya. Kita akan teruskan errornya. Nanti kita akan tangkap errornya di paling bawah. Kita akan masukkan ke dalam sini is login. Ini dia akan cek. Jadi setiap kali dia diakses ini dia akan mengecek ini ya, sudah login atau belum. Kalau belum, maka dia akan mengirimkan errornya, Anda belum login. Di sini kita akan tambahkan untuk penanganan errornya. Nah, untuk penanganan errornya kita bisa menggunakan use ya. Route kita gunakan use, tapi kita gunakan protected ya. Protected page. Kemudian di sini kita gunakan sebuah error ya. Ini kita tangkap errornya. Kemudian kita akan buat sebuah pesan ya. Data. Pesannya kita akan tambahkan title halaman login. Login misalkan ya. Layoutnya kita tambahkan message-nya. Kita akan tambahkan error message. Ini kemudian kita tinggal kirimkan redirect login. Nah, loginnya kita belum punya ya. Kita definisikan di sini. Kita buat lagi di dalam view satu buah file login.pjs. Loginnya kita bisa copy dari sign up ini ya. Kita Ctrl A. Ini tambahkan ke sini. Namun kita akan hapus yang nama ya, karena kita hanya butuh email aja. Hanya butuh email dan password. Ini kita ganti jadi login. Dalam login kita akan tambahkan untuk sebuah link ya. Kita akan linkkan dengan sign up. Nih. Oke, ini sudah. Kemudian di dalam sign up kita akan tambahkan lagi link login ya. Dalam sini kita akan tambahkan login. Loginnya kita belum punya. Kita akan tambahkan juga di sini ya. Kita habis protected, kita akan tambahkan untuk login.
kita akan buat sebuah loginnya di sini, request respon login, misalnya kosong, kita buatkan login seperti ini. Oke, kita coba dulu ya, walaupun ini belum ada actionnya, kita coba jalankan dulu. Saya akan, di sini sudah ada login. Login ini kita sudah memiliki sign up. Ketika sign up-nya ini di post, maka pertama dia akan ngecek kalau misalkan ada invalid data. Kita register, lihat invalid data ya. Oke, kalau misalkan kita refresh lagi, kita akan masukkan data yang benar. Kode, emailnya kode, misalkan ini 12345. Saya akan register. Nah, dia error ya. Protected page di sini message-nya tidak terdefinisi. Berarti kita harus perbaiki di sini. Index protected page-nya. Nah, ini protected page di sini bukan user ya, tapi kita ganti dengan message. Nah, ini harusnya kita ganti dengan message. Ini ada error. Kita ulangi lagi. Kita sign up lagi ya. Oke. Kita masukkan lagi pojok kodenya, emailnya kode, kita masukkan 12345 misalkan. Kita register. Oke ya. Ini ke halaman utamanya sudah. Ini kalau misalkan kita pindah dan kita buka lagi, ini sudah di halaman utama. Logoutnya ini belum berfungsi ya, tuh kan belum ada. Kita bisa tambahkan. Oke, kita akan tambahkan ini untuk logoutnya. Tapi kita coba dulu untuk loginnya ya. Loginnya sudah ada belum? Nah, loginnya sudah ada. Jadi kita bisa ke sign up, ke login. Ini kita kode. Nah, proses loginnya ini belum kita buatkan ya. Nah, kita harus buatkan proses login dan juga logout. Kita tambahkan dulu untuk logoutnya ya. Kita buat dulu di sini logoutnya ya. Kita route get, kita akan tambahkan untuk logout, kita akan destroy saja seperti ini, dan kita akan redirect ke login. Kita coba lagi. Oke, ini harus sign up dulu karena kita merefresh ulang. Pojok kode 12345, kita register. Oke ya. Kemudian kita coba logoutnya ini kita grep logout, kita indeks logout, dan kita redirect ke sini. Logoutnya ke sini ya, sudah bisa. Oke, logoutnya sudah, kita tinggal tambahkan untuk proses login. Ini register sudah jalan, sign up-nya. Nah, kemudian login page sudah jalan, tinggal kita gunakan proses login. Ketika kita mendapatkan post dan login, berarti dari sini ya, ini kita ganti ya, ini kan login masih sign up, kita ganti dengan login, postnya kita save. Ini nanti dia akan post ke login sini. Ini kita akan melakukan proses login ya. Pertama kita akan cek apakah dia username passwordnya ada. Ini sudah diberikan suggest-nya ya. Dia akan ngecek email password. Kalau misalkan tidak ada, dia akan ngasih error 400. Login, kemudian kita akan diberikan invalid data. Nah, kalau misalkan dia ada, dia akan ngecek. Pertama kita akan cek dulu. Takutnya kita login tapi
usernya belum ada. Kita akan cek jika users.length sama dengan 0, dia belum ada isinya karena kan kita buat statik ya. Nah, kita akan kasih respon, kita akan redirect ke sign up. Nah, ke sini ya, kita akan redirect ke sign up. Dan kalau misalkan dia else-nya baru kita akan jalankan yang bawah ini ya. Kita akan geser. Oke. Kita akan save. Nah, ini kalau misalkan dia belum ada, dia akan redirect ke sign up. Kalau misalkan kosong, dia akan ke sign up juga. Kalau misalkan dia ada, dia akan filter email dan passwordnya harus sama. Kalau misalkan ketemu, maka dia akan membuat sebuah pengarahan ke protected. Kemudian kalau misalkan tidak ketemu, maka dia akan ke halaman login lagi dengan invalid data kirimannya ya. Oke, kita akan coba. Kita sign up dulu karena sudah kita refresh ya. Pertama kita akan register dulu, ini kita masukkan 12345. Kita register, oke ya. Kita akan logout. Kita akan gunakan ini 12345 register, oke ya. Kita akan logout. Kalau misalkan saya menggunakan yang tidak valid passwordnya ya. Ya register, nah invalid data. Dia kembali ke halaman login dan invalid data. Kalau misalkan saya masukkan password yang benar, saya register, maka dia masuk ke halaman utama sini. Nah ini kalau misalkan saya pindahkan, ini sudah ini ya. Tapi kalau misalkan kita sudah logout, kemudian kita menggunakan ini, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, protected-nya dia tidak bisa, Anda belum login. Ini dia akan mengarahkan ke halaman login karena kita sudah logout. Nah, itu ya. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah sign up. Kemudian setelah sign up berhasil, kita bisa login. Setelah login berhasil, kita juga bisa memindah-mindahkan halaman sesuai dengan aksesnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk autentikasi sederhana ya. Kita memanfaatkan beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada cookie, ada session, ada body parser dan lain sebagainya. Kita jadikan satu dan jadi sebuah latihan untuk autentikasi login. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.